Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Museum Kebangkitan Nasional. Museum Kebangkitan Nasional. Nyampe kita. Ya. School of Leading Van Lanskarten. Nih, di mana kita? Di Museum Nasional Indonesia. Museum Kebangkitan Nasional, Museum Budi Utomo. Wow. Nih, kita ngobrol sejarah museumnya nih, gimana nih sejarahnya? Ini sekolah kedokteran, Pak. Hah? Sekolah kedokteran. Sekolah kedokteran. Iya. Jadi ini sekarang jadi museum. Jadi museum sekarang. Iya. Oh, jadi dulu cikal bakalnya Fakultas Kedokteran UI di sini berarti ya? Oh, oke, ini sekolah kedokteran ya. Ini School of Leading Van Inlands Artsen. Nah, ini sekolah kedokteran. Pak, ini tuh zaman dulu namanya Idayu ya. Kurang tahu, Pak. Apa sejarahnya kedokteran, Pak? Sejarahnya kedokteran. Sama pergerakan Museum Kebangkitan Pergerakan Kebangkitan Nasional. Oke. SD. Oh, udah. Oh, ikut. Oh, middle itu. Pak, kalau sepeda. Oke. Museum Budi Utomo. Museum Budi Utomo. Ini kita registrasi dulu. Ini registrasi dulu. Museum Kebangkitan Nasional. Pelajaran Gedung Stovia. Gedung Kebangkitan Nasional. Ali Sadikin yang Ini mulai dipugar 5 April tahun 73. Selesai dipugar 20 Mei 73. Gubernur masih Pak Ali Sadikin. Ini namanya Gedung Stovia ya dulu ya. Gedung Kebangkitan Nasional, Gedung Stovia. Bayarin sama Tante Jati. Dek, bisa cerita dek apa aja di dalamnya dek? kami datang. Oh datang juga, kirain ini. Enggak kepikir. Ini di dalam apa aja deh? Jadi di dalam sini kan dulunya kan sekolah kedokteran ya Pak, Ya, namanya Stovia. Jadi di sini dapat beberapa koleksi yang dulu dipakai waktu masih di sekolah Stovia, dan juga ada peninggalan dari organisasi Budi Utomo. Oh. Kan itu kan didirikannya sama siswa-siswa di sini. Ketuanya salah satunya itu adalah Sutomo. Jadi ini sekolah kedokteran Iya. kelasnya, jadi alat-alatnya dipamerkan lagi di sini ya. Betul ya. Jadi sekolah Stovia itu di sini berarti? Iya, sejak Oh. tahun 1902. 1902. Stovia. Oke dek, makasih dek. Jadi ini sekolah Stovia yang terkenal itu di sini rupanya. Stovia. Stovia. Ini ruangan sekolah Stovia, ruang pengajar Stovia. Dan ini mau
Ini lagi meeting. Ini dosennya ya. Dosennya. Hah? Ya, ini para dosen bangsawannya dan ini Bumi Putra lagi belajar. A.F. Van den Berg. Ini Van den Berg. Ini Van den Berg Des. Yang di Kartini di mana? Ini C.H. Felix. Hai Feli. C.H. Felix. Ini Raden Surjatin. Ini Raden Surjatin lagi belajar. Ini Raden Sastro Mijoyo. Raden Seno. Sastro Mijoyo. Raden Seno Sastro Mijoyo. Pertama kali Om. Baru pertama kali Dia kesini. SD-nya nggak di Indonesia. Om. Oh iya. Meksiko kayaknya. Di Meksiko. Di Indonesia pernah. Iya benar. Oh ini ruang Kelawang Sewu. direktur, ruang direktur. Ini ruang direktur. Ruang direktur. Ya, sudah kita. Tahun 1915. Ini dari Sumatera semua nih, pedagang tembakau Sumatera. Ruang apa? Ruang apa? Ruang bedah, jadi ruang mayat yang untuk zaman Belanda, dia bedahnya di sini Om. Ruang Aduh. Ada mayatnya Om. Ini saya nggak mau. Ini ruang pengobatan. Udah dok. Nih kan lu suka ini nih magic nih. Oh, Chris ada Chrisnya. Bisa buat pelet. Iya. Dukun di Nusantara. Masyarakat Indonesia umumnya mengenal dukun sebagai orang yang memiliki kemampuan supranatural untuk mengobati, sehingga dukun memiliki kedudukan terhormat karena sering diminta bantuannya. Jungun dan Tina. Franz Wilhelm Jungun adalah seorang botanikus asal Jerman yang berperan besar dalam produksi kina sebagai obat malaria, salah satu penyakit tropis yang menjadi momok Belanda di Indonesia. Peran penting Jungun adalah merintis budidaya kina hingga pada akhir abad ke-19 Hindia Belanda menghasilkan 2/3 kina yang beredar di dunia. Langkahnya yang terpenting adalah memindahkan perkebunan ke daerah yang lebih tinggi, yaitu di Cobodas, dan menginstruksikan agar bibit kina disemai di dalam keteduhan hutan. Hanya seperti mesin jahit Om. Ini stop kontak. Ini bukan mesin jahit nih, Apa ini? alat pencetak detak jantung digunakan dalam praktek mahasiswa sekolah dokter di Stovia. Namanya elektroradiograf. Stop kontaknya banyak. Ini kabelnya udah mulai terbakar. Wih, umurnya udah ini berarti tua. Alat pemecah kepala, berarti ini operasinya dipecah dulu gini ya? Iya, digencetnya kan ngatur. Pecah kepala. Alat ini pernah digunakan untuk praktek kedokteran para mahasiswa Stovia. Dengan alat ini mahasiswa Stovia dapat mempelajari dan memperdalam pengetahuannya tentang isi kepala, terutama otak manusia.
Ini peralatan untuk operasi Sunat, ini bak sunat. Nggak jauh beda sama yang sekarang ya. Ya, beda. Pelopor dokter perempuan Indonesia D. Trewilling Mary Thomas lahir di Likupang, Minahasa, Sulawesi Utara 17 Februari 1896. Berhasil mendapatkan beasiswa dari Studi Fond for Opleiding van Vrouwelijk Inlandsartsen Sofia, yang kemudian mengantarkannya masuk ke Stovia di Batavia pada 22 September 1912. Dan Stovia 1926. Asalnya Stovia dari pengusaha, 4 orang pengusaha, 3 orang pengusaha Belanda, 3 orang yang pengusaha Belanda, usaha di Sumatera. usaha di Sumatera. Oh, Orang Belanda. ya kalau dilihat nih berarti dia berapa banyak nih dari Sumatera semua. Ini Ratu Menten nih daerahnya. Ruang Memorial Budi Utomo. Iya. Sip. Nah. Ruang pasien. Asrama. Ini ruang asrama pelajar Stovia, Pak. Oh, Jadi dulu para pelajar gitu ya. Hah? Selain dia belajar di sini, ya. maka mereka berasramanya di sini. Oh, asrama di sini. Betul. Jadi Oh. mereka istirahatnya di sini. Oh, jadi berarti kita belajar di sini ada penginapannya ya, asramanya langsung ya? Iya, kalau dulu iya memang ada asramanya. Jadi mereka ini memang seharian itu belajar tentang kedokteran. Oh, oke. Jadi sehari-harinya mereka seperti itu, makanya mereka bertempat tinggal juga di gedung ini. Di gedung ini. Jadi ini asramanya. Jadi pekerjaannya hanya belajar aja ada. Betul, ya? hanya belajar aja. Jadi mereka sudah mendapat fasilitas untuk mereka tinggal di sini. Jadi mereka hanya fokus untuk belajar tentang dunia kedokteran. Oh, luar biasa. Iya, semuanya di sini putra Ibu. Yang putri itu dimulai pada tahun 1914. Jadi kalau sebelum-sebelumnya ini semuanya pelajarnya putra. Nah, ketika tahun 1912 kedatangan orang Belanda, dokter wanita, melihat kok di Indonesia ini kok nggak ada Dokter perempuan. dokter perempuan ya, makanya adalah salah satu orang gitu ya, yaitu Ibu Mary Thomas mendaftar di sini. Tahun 1912 masuk. Dari Minahasa itu. Betul, dari Minahasa. Jadi ada 2 orang dari Minahasa awal mulanya 1912, kemudian masuk kembali di 1914 satu orang lagi Anna Waro. Jadi ada 2, Ibu Mary Thomas sama Ibu Anna Waro. Dua-duanya asal Minahasa. Kalau dulu tahun 1851 ini dulunya adalah rumah dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa. Seperti itu. Jadi hanya para pelajar-pelajar dari Jawa saja yang berkesempatan belajar di sini. Nah, kemudian tahun 1989 H.F. Roll yaitu seorang pelopor dokter asal Belanda di sini melihat kalau dulu-dulu itu mereka cuma diajarkan untuk bagaimana cara memvaksin saja. Jadi ketika ada pandemi di mana-mana, intinya mereka tahu bagaimana cara memvaksin. Tapi karena dilihat mereka yang orang-orang Belanda ini para dokter, istilahnya apa ya? Jadi
kelimpungan gitu karena banyak kejadian-kejadian pandemi di mana-mana. Akhirnya tahun 1989 didirikanlah Stovia ini. Oh, tapi banyak juga yang dari Sumatera ya yang belajar ya, saya lihat tadi. Nantinya ada juga yang dari Padang, jadi hanya beberapa. Oh. Jadi ada yang dari Padang. Kenapa? Oh, itu tulisannya 1851. Iya, 1851 Sekolah Dokter Jawa. Jadi berawal Awalnya. mula adalah Sekolah Dokter Jawa saja. Nah, tahun 1902 baru dibuka kembali, barulah menerima dari wilayah-wilayah, misalnya ada yang dari Padang, ada yang dari Bukan Ambon. karena pengusahanya yang didirikan dari usaha di Sumatera yang di sana itu. Iya, ada juga yang itu, betul. Yang 3 orang itu punya usaha perkebunan di Sumatera, akhirnya mempelopori daripada pendirian ini. Jadi kalau yang sepengetahuan saya awal-awal mulainya itu adalah orang dari Padang, kemudian orang dari Ambon, dari Minahasa, kemudian baru mayoritas Jawa. Nah, yang membedakan antara orang luar Jawa dengan Jawa, kalau orang-orang Jawa dulu itu disuruh lepas selop. Jadi mereka itu belajarnya pakai ceker kaki. Jadi kaki ceker kayak gitu. Sedangkan yang dari luar Jawa mereka menggunakan pakaian pakaian adat Eropa lah istilahnya. Jadi untuk membedakan, memang itu adalah daripada adu dombanya Belanda. Nah, ini dari mana nih? Oh, ini lagi kunjungan museum ya semua ya. Ini masuk YouTube ya. Apa nama YouTube-nya, Pak? Hendry Afrizal, subscribe Hendry Afrizal. Ini berapa orang? Oh, 8. Nih, masuk YouTube. Masuk YouTube. Subscribe Hendry Afrizal. YouTube Hendry Afrizal. Oke. Nih, masuk YouTube. Ini mahasiswa kedokteran semua nih. Nih, mahasiswa apa? Nih kedokteran semua. Jangan lupa subscribe. subscribe guys. Subscribe Hendry Afrizal. Oke. Subscribe sekarang. Hendry Afrizal. Dari mana? Aku dari Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Oh, ada yang dari timur juga? Nggak ada. Barat. Hendry Afrizal. Ya, betul. Hendry Afrizal. Benar. Subscribe ya. Oke. Makasih. Nah, ini pada kumpul-kumpul semua. Oke, sampai ketemu. Ya. Lumayan nih. Jadi kita selesai di Museum Kebangkitan Nasional Sekolah Stovia di Jakarta. Ini sekolah terkenal pada zamannya. Nggak biasa sarapan pagi. Lagi diet sih masalahnya. Nah, kita finish di sini.